Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi saat ini dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Demikian firman. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu sikap mencari hormat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini siapa yang tidak ingin menjadi orang terkenal, dipuji, disanjung oleh banyak orang? Dunia memang haus akan sanjungan saudara-saudara, penghargaan dan pujian. Banyak yang rela mengorbankan waktunya demi meraih popularitas dan sanjungan dari pihak lain. Saudara yang terkasih, namun bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, khususnya para pelayan Tuhan, hal ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita haus pujian dari orang lain. Karena biasanya saudara-saudara, kata-kata pujian dan sanjungan itu sangat berbahaya. Sebab apabila kita mabuk pujian dan sanjungan, kita akan tergelincir dan pasti akan tergelincir. Karena kata-kata semacam itu bagaikan minyak yang licin tertuang di jalan. Siapapun yang lewat pasti akan terjatuh tergelincir. Sebaliknya saudara-saudara, marilah kita meneladani Tuhan Yesus, di mana dalam pelayanannya untuk umat manusia ia tidak pernah gila hormat. Bahkan sangat jarang orang berterima kasih kepadanya, walaupun sebenarnya Yesus sangat layak untuk dipuji oleh dikarenakan sikap dan perbuatannya. Yesus adalah pemimpin agung, tapi dia sama sekali tidak haus akan sanjungan dan pujian. Dia datang ke dunia untuk melayani saudara-saudara, bahkan untuk berkorban. Sebagaimana firman-Nya dalam Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh luar biasa. Saudara yang terkasih, sapaan ini merupakan pelajaran berharga bagi kita, terlebih bagi para pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan haruslah memiliki hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah, saudara-saudara, dalam melayani Tuhan. Jika kita hanya bersemangat melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, berarti kita bukanlah seorang pelayan sejati, bukanlah pelayan yang sebenarnya. Apalagi jika tujuan pelayanan kita adalah untuk mencari nama, pujian, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Di setiap pelayanan, nama Yesuslah yang harus tetap kita kedepankan, yang harus kita nomor satukan. Jangan sampai nama pribadi dan segala atributnya yang kita gembar-gemborkan di dalam pelayanan. Banyak yang berpikir saudara-saudara, semakin populer nama hamba Tuhan, ia akan semakin laris di pasaran. Berarti pula tarifnya akan semakin tinggi. Bukankah fenomena semacam ini kian marak di sana sini terjadi saudara-saudara dan dikejar orang?
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan kita saat ini, marilah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan mencari hormat dan pujian dari manusia. Tuhan itu tidak pernah tertidur dan terlelap, saudara-saudara. Dia senantiasa memperhatikan dan menyediakan upah untuk setiap jerih lelah kita, orang yang percaya bagi Dia. Carilah kemuliaan untuk nama Tuhan, bukan nama untuk kita. Sebagaimana Yohanes yang mampu berkata, saudara-saudara, dalam Yohanes 3 yang ke-30, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sungguh luar biasa. Ada tampak sikap kerendahan hati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yakinlah ada saatnya dan akan tiba saatnya di mana kita yang percaya kepada Yesus akan dipermuliakan oleh Tuhan. Tapi jangan mencarinya, karena hal itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Ingat, saudara-saudara, jangan gila hormat. Karena setiap orang percaya akan tiba saatnya hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu yang berkumandang. Ini semua atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Olehnya segala puji dan hormat patut hamba panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini hamba memohon, mari Engkau meterangkan Tuhan kebenaran firman-Mu kepada setiap para pendengar dimanapun mereka berada, yang menekankan untuk tidak mencari hormat. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini bertumbuh, berkembang, dan berakar dalam kehidupan para pendengar, dan olehnya mereka beroleh kekuatan dan kuasa. Di mana ada kuasa, mereka akan mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah. Mereka akan mendapatkan kesehatan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau akan selalu peduli dan berkarya di dalam setiap orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka. Mari Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, berikan Tuhan kepintaran dan kesehatan. Tidak bosan-bosannya Tuhan, hamba memohon, bagi yang belum mempunyai pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang belum mempunyai momongan Engkau berikan momongan, yang belum mempunyai jodoh Engkau berikan jodoh. Setiap yang sakit juga Bapa di surga, dikarenakan COVID-19 dan sakit apa saja, sehingga mereka tergeletak saat ini di rumah sakit maupun di rumah, mari Engkau jamah tubuh mereka Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan bagi mereka, karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Tuhan, nyatakan kesembuhan bagi setiap yang sakit, dari setiap para pendengar, dari umat-Mu Tuhan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu, keluargaku Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba sangat yakin dan percaya kuasa ini akan terjadi, karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.